Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Salam dan selawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya dan para pengikutnya termasuk kita semuanya. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 5 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang soleh dan solihah. Pertama, Pak Afat mengucapkan selamat atas kenaikan tingkat anak-anakku yang mana dari kelas 4. Kurang jelas ya? Dibuka saja ya Pak Afat ya, biar kelihatannya. Iya, baik. Begini, dari kelas 4 ke kelas 5 merupakan sebuah proses yang mana anak-anak bisa mengetahui, memahami ilmu yang ada di kelas 4. Tapi di kelas 5 ini tentu pelajaran yang akan diterima anak-anak jauh lebih sulit dibanding kelas 4. Dan tentunya hal ini tidak menyurutkan kita untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Karena apa? Karena menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di kelas 5 ini Pak Afat akan mengajar baca tulis Al-Quran. Dan ini tentunya proses belajar lewat jaringan atau daring, dari jaringan seperti itu. Tentu agak sulit, tapi tak apa-apa, kita tidak menyurutkan niat kita untuk selalu menuntut ilmu dan terus menuntut ilmu. Karena apa? Karena kita tahu presiden yang pertama kali siapa? Iya betul, Insinyur Soekarno atau Bapak Soekarno. Beliau adalah presiden yang pertama kali. Beliau juga pernah masuk ke penjara, iya. Masuk di penjara oleh pemerintahan Hindia Belanda waktu itu. Dimasukkan ke penjara Sukamiskin. Iya, di penjara Sukamiskin, Bandung. Di sana beliau meskipun di dalam penjara terus belajar dan belajar, semangat untuk belajar begitu. Tentu hal ini kita sebagai anak bangsa ini jangan sampai menyerah untuk belajar meskipun lewat jaringan. Ya, anak-anakku yang soleh dan solehah, tentu hal ini menyulitkan bagi kita semuanya. Karena apa? Karena biasanya kita yang belajar secara tatap muka, secara langsung, kita terhambat. Tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi lewat jaringan. Ya, jadi ya kita harus tetap semangat. Seperti apa yang ada pada diri presiden yang pertama kali tadi, yaitu Insinyur Soekarno. Kita terus belajar. Baik, itu sebuah pengantar dari Pak Afat, dan tentu pelajaran pada kelas 5 ini akan lebih sulit ya. Kita sudah agak biasa untuk selalu belajar daring. Tidak selalu ya untuk belajar daring, karena kita sudah mulai dari bulan Maret ya, dari bulan Maret. Kayaknya dari bulan Maret sampai Juli ini alhamdulillah kita bisa belajar meskipun jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, tapi tetap semangat yang diharapkan oleh Pak Afat. Ya, anak-anakku kelas 5 yang soleh dan solihah, pelajaran BTA pada kelas 5 ini kita akan pelajari untuk bab yang pertama, yaitu tentang hamzah qad. Hamzah qad di sini kita akan lebih
banyak berlatih, lebih banyak latihan saja. Karena apa? Karena kalau kita baca tulis Al-Quran, ya baca, kita juga membaca. Tapi dalam hal menulis tentu tetap kita juga harus latihan. Kalau tidak latihan ya berarti tidak menulis kan gitu. Iya. Anak-anakku yang soleh, solehah, cantik-cantik dan ganteng-ganteng gitu. Iya, ganteng. Juga cantik. Soleh dan solehah pastinya ya. Baik. Ya. Kita akan belajar hamzah qad ya. Dalam hamzah qad hamzah qad ini untuk bab yang pertama atau yang A nanti bisa kita baca lagi, kita baca-baca lagi, kita pelajari lagi, dan tentunya apa-apa yang belum disampaikan Pak Afat nanti kita baca lagi begitu ya. Baik. Hamzah qad merupakan huruf hamzah. Biasanya ada alif, ada hamzah atasnya sedikit itu kecil, itu hamzah. Ya. Hamzah qad adalah huruf hamzah yang terletak di awal kata yang harus dibaca jelas. Jadi dibaca jelas huruf hamzahnya. Baik itu nanti di awal kata dibaca jelas secara utuh ataupun terletak di mana ya, tengah kalimat, tapi juga harus dibaca utuh. Jadi hamzahnya dibaca utuh. Contohnya ada kata alhamdulillah, alhamdu. Jadi alnya itu dibaca jelas, alhamdu, tidak hilang alifnya. Jadi ada kata alam taro kaifa, alam taro, alnya jelas. Al-a'raf, alnya jelas. Jadi di sini tentu kita harus ya membaca yang jelas, karena baca tulis Al-Quran lebih spesifik tentunya apa yang akan kita pelajari. Baik. Lafal-lafal yang diawali hamzah harus dibaca jelas dan penuh yang dilakukan sebagai hamzah qad, yaitu lafal yang memenuhi ketentuan. Yang pertama yaitu kalimat isim atau kata benda yang dimasuki alif lam ma'rifah. Iya. Jadi ketika dibaca sebagai awal kalimat, baik kalimat isim tersebut bertempat di permulaan ataupun di akhir, itu nanti akan dibaca, yang dibaca ibtida diwakafkan ya. Jadi diwakafkan seperti itu. Berhenti, diwakaf berhenti. Contoh al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Jadi al-a'rab, al-qari'ah, jadi alnya jelas, al-qari'ah, alnya jelas. Yang kedua, setelah kata benda dimasuki alif lam ma'rifah, yang kedua ada kalimat isim atau kata benda yang dimasuki alif lam ma'rifah, yang dimasuki hamzah istifham, maka hamzahnya harus dibaca hamzah qad. Iya, contohnya al-ana, jadi jelas al-ana. Qul adzakar. Jadi
jelas dalam proses pembacaannya. Ada lagi kata benda yang diawali dengan huruf hamzah yang tidak dimasuki alif lam ma'rifah harus dibaca jelas dan penuh karena hamzah tersebut adalah hamzah qat. Kecuali 7 lafal yang harus dibaca dengan hamzah wasl. Untuk hamzah wasl nanti akan kita pelajari di season selanjutnya. Untuk saat ini hamzah qat saja. Itu tadi kecuali 7 lafal tadi apa? Ibnu, ibnatun, imraun, imraatun, itsnani, itsnaini, itsmun. Jadi kecuali 7 itu kalimat atau kata benda yang diawali dengan huruf hamzah yang tidak dimasuki alif lam ma'rifah harus dibaca jelas dan penuh karena hamzah tersebut adalah hamzah qat. Jadi di sini perlu kita pelajari beberapa kalimat untuk hamzah qat ini akan kita ringkas lagi pelajaran yang untuk hamzah qat ini. Sungguhnya huruf hamzah terdapat di dalam Al-Quran dibagi menjadi 2 ya, hamzah qat dan hamzah wasl. Nanti untuk hamzah wasl tentunya di season berikutnya akan kita pelajari lagi untuk hamzah wasl. Adapun yang dimaksud dengan hamzah qat adalah huruf hamzah yang terletak di awal kata yang harus dibaca jelas dan utuh. Jelas, jadi benar-benar jelas. Hamzahnya itu dibaca jelas. Baik hamzah itu terletak di awal kalimat atau di awal ayat di dalam surat. Maupun ketika dihubungkan di tengah kalimat. Jadi di tengah kalimat itu dihubungkan ke lafal lain, di tengah kalimat itu hamzah qat ini tetap dibaca jelas. Jadi tetap dibaca jelas. Tidak dihilangkan. Beda dengan hamzah wasl. Akan kita pelajari di berikutnya begitu, ya. Jadi begitu anak-anakku. Untuk season yang pertama kita akan belajar tentang hamzah qat. Anak-anak bisa mempelajari lebih dan tentunya apabila ada hal-hal yang belum bisa belum paham bisa ditanyakan Pak Afat. Ya, sebenarnya Pak Afat menginginkan kita bisa bertatap muka secara langsung karena akan lebih paham daripada kita daring seperti ini kan gitu. Kalau disetujui orang tua dan anak-anak bisa membuat kelompok belajar di rumahnya siapa yang terdekat, misalnya 10 orang atau 5 orang di rumah yang terdekat, rumahnya agak luas, Pak Afat bisa visit ke situ, nanti kita belajar di situ, di mana kelompok itu jadi satu dan rumahnya berdekatan. Insya Allah Pak Afat siap hadir atau visit ke situ, berkunjung di situ insya Allah. Tapi waktunya bisa kita sepakati bersama ya anak-anak. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, mungkin dari Pak Afat itu cukup 15 menit kita belajar daring, dan tentunya ini hanya beberapa penggalan sedikit. Itu baru yang kita pelajari adalah baru hamzah qat dulu saja. Baik, untuk selanjutnya mungkin nanti kita kalau bisa membuat kelompok belajar dan tentunya tidak banyak-banyak, tetap mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker dan lain-lain. Kita tentu tetap menjaga kesehatan
kita semuanya. Baik, dari Pak Afat itu kurang lebihnya mohon maaf. Akan kita lanjut di season berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.